Mari kita ikuti seri Pesan Pengharapan. Subscribe dan like channel Pesan Pengharapan. Dan apabila Anda diberkati dalam pelayanan kami, bagikan link Pesan Pengharapan ini kepada rekan dan kerabat Anda. Terlebih dahulu, mari sama-sama persiapkan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah untuk kami semua boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan, berikan kami hikmat, akal budi, juga urapan Allah Roh Kudus. Baik saya hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, juga saudara-saudara kami yang mendengarkan, mengikuti saluran YouTube ini. Satukan kami dengan roh yang sama, juga semangat yang sama untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom putra-putri kerajaan surga yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi. Kali ini dalam seri pesan pengharapan ke-12, kita merenungkan tema harap dunia pasti kecewa dan binasa. Harap dunia pasti kecewa dan binasa. Seringkali dalam khotbah dan pemberitaan firman Tuhan atau renungan-renungan, akhir-akhir ini saya menyampaikan bahwa Tuhan kita begitu real. Kekristenan adalah hubungan yang nyata antara Tuhan dengan kita umatnya. Bukan hanya sekedar keagamaan, bukan hanya sekedar perilaku dan kepercayaan yang hanya bisa dibayangkan. Tetapi betul-betul Tuhan itu bisa kita tangkap dan bisa kita harapkan. Saudara-saudara, mari kita lihat nats Alkitab kita di dalam Lukas pasal 12 ayat 15 sampai 21. Berbunyi demikian. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia, Tuhan Yesus, mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, tadi saya sampaikan dalam pendahuluan bahwa Tuhan kita itu nyata, real. Tetapi seringkali mata kita tertutup oleh harapan-harapan kepada dunia, oleh pencapaian dan pengejaran materi, keinginan-keinginan mata, keinginan-keinginan daging, dan kecintaan akan dunia mendorong kita, bahkan menarik kita jauh daripada Tuhan. Saudara, kali ini kita belajar
bagaimana seorang yang sangat kaya, seorang yang luar biasa berlimpah-limpah hartanya, berarti dia sudah selesai di dalam mengharapkan dunia. Bahkan dia sudah mencapai semuanya. Firman Tuhan di dalam terang Roh Kudus bahkan keluar daripada pengajaran Tuhan Yesus berupa perumpamaan. Kita belajar, saudara, bahwa orang ini tidak hanya lagi mengharapkan dunia, tetapi hatinya sudah dikuasai oleh ketamakan. Karena itu di dalam ayat 15, sebelum menyampaikan perumpamaan, Tuhan Yesus memberikan sebuah peringatan yang sangat penting agar kita berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Jadi ketamakan bukan sesuatu yang bisa begitu saja diremehkan atau sesuatu yang sederhana, tetapi ini adalah sesuatu yang mengancam kehidupan kita, saudara. Ketamakan lahir daripada harapan-harapan akan dunia ini, lalu merengkuh semuanya. Saudara, ada seorang bijak yang berkata demikian. Namanya Erich Fromm, berkata bahwa ketamakan adalah jurang yang tidak ada dasarnya. Keserakahan akan menjadikan seseorang lelah karena dia mengejar sesuatu yang tidak dapat memuaskan dirinya. Berarti ketamakan itu buah daripada harapan-harapan yang sudah menumpuk kepada materi di dunia ini yang tidak dapat memuaskan kita. Harapan-harapan yang kita gantungkan kepada apa yang bisa kita lihat dengan mata jasmani kita bisa mengecewakan. Bisa justru membinasakan kita. Seperti orang kaya tadi, saudara. Di ayat yang terakhir dikatakan di ayat 21 tadi, demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi ayat ini juga menjelaskan kepada kita, menjadi kaya itu tidak dosa. Tuhan mengizinkan kita boleh menjadi kaya. Bahkan Alkitab kita juga dipenuhi orang-orang yang kaya secara materi. Saudara pasti tahu bagaimana kisah hidup Abraham, Ayub, Raja Daud yang dengan kekayaannya menyediakan hartanya untuk membangun bait Allah. Sudah disiapkan bagi putranya yaitu Salomo, supaya kelak dia bisa membangun bait Allah dengan segala emas, perak yang dia miliki. Daud kaya, Salomo juga kaya, bahkan tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang kekayaannya bisa melebihi Salomo. Bukankah kekayaan itu bukan dosa? Tetapi apa yang dilarang oleh Tuhan Yesus dan berkata kita harus berjaga-jaga dan mewaspadai, yaitu kalau kita mengumpulkan harta bagi diri kita sendiri. Saudara, Lukas adalah satu-satunya penulis kitab Injil yang merekam peristiwa ini. Bagaimana Yesus mengajarkan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Sedangkan penulis Injil sinoptis yang lain, yaitu Matius dan Markus, tidak menuliskan. Kita tahu bahwa Lukas adalah seorang tabib. Tabib di zaman itu adalah orang yang terhormat. Tabib di zaman itu adalah orang yang juga kaya, saudara. Saudara, tetapi beda antara Lukas dengan orang kaya ini. Lukas, tabib yang mau membantu orang lain. Dengan kekayaannya, dia membantu orang lain. Bahkan mengikuti Rasul Paulus. Kemanapun Rasul ini pergi memberitakan Injil, Lukas juga membagi hidupnya dan membagi hartanya. Tetapi orang kaya ini di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca selalu berkata aku, jiwaku. Saudara, semua berpusat pada dirinya sendiri. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana orang kaya itu pada akhirnya
tidak memperoleh apa-apa. Pada akhirnya, dia yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Saudara, akhirnya Tuhan berkata bahwa dia akan mati dan binasa pada malam itu juga. Poin yang pertama, kita belajar bahwa Tuhan kontras dengan dunia ini. Tuhan bisa nyata kita rasakan. Begitu juga dunia ini dengan segala materi dan kekayaannya. Juga bisa kita lihat, kita harapkan, bahkan kita kejar, kita ambil semua. Bahkan untuk orang kaya itu, untuk dirinya sendiri, saudara. Perbedaan yang sangat penting yang kita bisa lihat antara berharap pada Tuhan dan berharap pada dunia. Saudara, kata ketamakan yang tadi kita baca dalam bahasa aslinya adalah pleonexia. Pleonexia itu adalah mengingini lebih, cenderung untuk iri hati, bersaing. Yang lain bisa memiliki itu, aku harus bisa memiliki itu. Tamak, mengharapkan tentang dunia. Juga kikir, saudara. Saya hitung kata aku yang ada di sepanjang ayat-ayat yang tadi kita baca berjumlah 13. Saudara-saudara, 13 kali orang kaya itu berkata aku, dan aku. Dia kikir dan tidak mau membagi kepada orang lain. Dia justru mengajak jiwanya untuk beristirahat, bersenang-senang, makan, minum bertahun-tahun. Yang lainnya, emangnya gue pikirin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Poin yang kedua, kita belajar, yaitu kata-kata bagi dirinya sendiri. Mari kita pangkas dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita terlalu berpikir bagi dirinya kita sendiri, kita akan mati sia-sia. Ada seorang muda yang diberikan keleluasaan dan kesempatan oleh orang yang super kaya di daerah itu. Tanahnya luas, saudara, dan dia bersimpati kepada orang muda itu. Kisah ini dimulai ketika orang muda itu dipanggil oleh si tuan tanah. Anak muda, semua tanah ini boleh kamu miliki. Asalkan kamu berlari mengelilingi tanah ini sebanyak yang kamu akan inginkan menjadi milik. Oh, begitu ya, Pak? Iya, boleh kamu miliki semuanya. Asalkan kamu bisa berlari, menguasai tanah ini seberapa banyak, seberapa luas kamu bisa. Saudara, didorong oleh kemauan yang keras dan mungkin juga ketamakan, anak muda itu lari, saudara, mengelilingi sejauh-jauhnya yang dia bisa. Tetapi pada akhir dia berlari. Saudara, dia kehabisan nafas, putus nyawanya, dan mati. Buru-buru dapat tanah seluas yang dia bisa berlari menguasai tanah itu, saudara. Dia cuma dapat tanah 1 meter kali 2 meter untuk mengubur jenazahnya. Saudara, kita bisa melihat, mengharapkan dunia, bisa kecewa dan mati. Yang sangat indah, Lukas meletakkan kisah ini sebelum Tuhan Yesus mengajar tentang kekhawatiran. Sangat kontras, bukan? Perumpamaan ini mengajar tentang ketamakan. Tetapi berikutnya Tuhan Yesus mengajar tentang jangan kamu khawatir. Di Lukas pasal 12 ayat 22 dan seterusnya. Tuhan begitu indah. Satu sisi jangan tamak, tetapi sisi yang lain jangan khawatir. Mari kita serahkan hidup kita hanya berharap pada Tuhan. Di dalam Tuhan kita tidak pernah kecewa, kita bahagia, bahkan
bahagia untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita nyanyikan pujian Dunia tidak bisa memisahkan kita kalau kita hidup bagi Dia. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Amin. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan, kami mohon ampun, karena selama kami hidup di dunia ini, seringkali hati kami terseret kepada harapan-harapan kosong kepada dunia ini. Kami pasti akan kecewa dan kami pasti akan binasa mengikuti kehidupan dari orang kaya yang bodoh itu ya Tuhan. Kami tidak mau hidup demikian, tapi sebaliknya kami mau hidup berharap kepada Tuhan. Kami mau menggantungkan hidup kami kepadamu, dan mata kami tertuju kepadamu, hati kami hanya menyembah Engkau. Pimpinlah kami Roh Kudus, untuk kami senantiasa taat akan kebenaran firman-Mu, mengandalkan Engkau, percaya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, Sang Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sampai bertemu kembali di pesan pengharapan yang akan datang. Tuhan memberkati.